Yang sekarang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satu contoh perkembangannya yaitu dengan adanya kendaraan bermotor sebagai salah satu produk industri. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan hidup manusia. Mesin-mesin kendaraan tersebut menggunakan bahan bakar fosil atau bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan unsur karbon monoksida dan karbon dioksida yang dapat menumpuk di udara dan menghasilkan efek rumah kaca terhadap cahaya matahari yang akan masuk ke bumi. Bumi seolah-olah dilapisi oleh kedua gas tersebut yang mengakibatkan bumi terasa lebih panas dari biasanya. Hal inilah disebut sebagai pemanasan global atau global warming. Nah, berbagai dampak dari global warming dirasakan oleh makhluk hidup di bumi. Yang pertama yaitu mencairnya gletser sehingga permukaan air laut naik. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair dan meningkatkan volume air laut itu sendiri. Meningkatnya volume air laut ini juga menyebabkan pulau-pulau kecil tenggelam. Yang kedua, munculnya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Yang ketiga, krisis air bersih. Pemanasan global menyebabkan sumber-sumber air di dalam tanah lebih cepat menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Yang ketiga, rusaknya terumbu karang. Pemanasan global juga mempengaruhi suhu dan keasaman air laut. Nah, kedua indikator ini membuat terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak. Rusaknya terumbu karang ini membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, mengancam habitat beberapa spesies laut, sehingga spesies tersebut juga terancam punah. Yang terakhir yaitu munculnya cuaca ekstrem seperti gelombang panas, hujan lebat, badai, dan lain sebagainya. Peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di udara kerap dikaitkan dengan penurunan kandungan protein dan nitrogen pada tanaman yang mengakibatkan hilangnya kualitas dari produk-produk pertanian. Selain itu, dampak tingginya kadar karbon dioksida juga berdampak pada kandungan gizi hasil pertanian. Kenaikan kadar karbon dioksida di atmosfer mengurangi konsentrasi protein dan mineral yang sangat penting bagi spesies tanaman termasuk gandum, kedelai, dan beras yang merupakan komoditi pertanian. Itulah beberapa dampak dari pemanasan global khususnya di dunia pertanian yang dapat mengancam ketahanan pangan dunia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menumbuhkan kesadaran lewat aksi-aksi nyata untuk meminimalisir dampak dari pemanasan global itu tadi. Kita bisa memulainya dari langkah-langkah kecil seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, melakukan penghijauan, mengurangi sampah yang sulit didaur ulang, menghemat penggunaan listrik, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah kecil ini akan sangat berarti jika kita lakukan secara kolektif. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Dalam upaya meminimalisir pemanasan global, sebenarnya kita juga mengurangi dampak dari perubahan iklim. Karena dilihat dari beberapa faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan pemanasan global itu seiringan dengan perubahan iklim. Paradigma pembangunan SDGs bertujuan untuk melindungi komunitas dan masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim yang berisiko tinggi dan sangat rentan. Dari 17 tujuan SDGs, terdapat 12 tujuan yang memiliki target terkait iklim, target terkait dengan energi, kehutanan, ketahanan pangan, dan pendidikan. Sekian dari aku, Anissa Fauzia dengan NIM I340121111078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!